kasih Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, Shalom. Ketemu patut bersyukur karena kita sudah berada di Minggu Adventus yang ketiga dan Tuhan pun kebaikan telah menghentar ketemu semua ada di musim yang baru untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk mendasari seluruh perjalanan kita di musim yang baru, kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibacakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami agar kami memperoleh pengertian untuk memahami kebenaran firman yang hendak kami baca di saat ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 yang bunyinya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika bumi itu kosong dan kacau balau, gelap gulita menutupi samudra, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, maka Allah berfirman menciptakan bumi dengan segala isinya, dengan segala keteraturan, mulai dari sistem tata surya maupun siklus kehidupan, baik waktu, ekologi, maupun manusia sendiri. Di akhir penciptaan selalu disebutkan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Tuhan Allah kita mengatur bumi dengan segala sesuatunya secara tertib, secara baik, dan secara teratur. Karena Allah tidak menghendaki kekacauan, Allah anti kekacauan, namun justru manusia yang gemar membuat kekacauan dan kehancuran pada bumi ciptaannya, baik kepada sesamanya, bahkan dalam persekutuan dengan orang lain, maupun terhadap alam ciptaan Allah, sehingga alam ini menjadi rusak dan kacau. Pengalaman itulah yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Meski banyak orang yang jadi percaya dan berimankan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, namun ada bahkan banyak juga yang praktek hidupnya tidak tertib dan mengacaukan. Tak terkecuali dalam hal menggunakan karunia roh, khususnya karunia bahasa dan karunia pernubuatan. Ada di antara mereka yang salah memanfaatkan karunia dalam bahasa roh dan karunia yang bernubuat yang akhirnya menghancurkan persekutuan jemaat, khususnya di Korintus. Ketika mereka memiliki bahasa roh, mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang super hebat, super luar biasa. Dan dari situ mereka menjatuhkan orang lain dan membuat kehancuran perpecahan dalam kehidupan di Korintus. Maka dengan hal ini ditentang keras oleh Rasul Paulus. Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus mesti hidup dalam persekutuan yang utuh. Tidak boleh terjadi kekacauan atau mengacaukan persekutuan. Karena itu tidak dikehendaki oleh Kristus Tuhan Yesus menghendaki damai sejahtera bagi umatnya. Sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Jadi Allah di dalam Yesus menghendaki kita untuk menjaga keteraturan hidup, menjaga sikap hidup, merawat kekudusan hidup dalam bentuk persekutuan, dalam bentuk pribadi, maupun juga dalam kehidupan keluarga. Allah tidak menghendaki kita mengacau balaukan persekutuan, menghancurkan persekutuan ketika kita mengalami kehidupan mula besadiki, kita mengalami kehidupan yang baik, kita mengalami kelimpahan berkat, lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang super luar biasa.
Tetapi dengan apa yang ketong peroleh, baik itu karunia roh, karunia bernubuat, mari ketong perlambahkan talenta itu untuk menjaga keutuhan persekutuan hidup, mulai dari keluarga sampai kepada persekutuan jemaat, bahkan di tempat-tempat di mana kita berkarya, bersaksi, bekerja, dan berusaha. Maka di dalam ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah kita di dalam Yesus adalah cinta damai. Dia adalah pendamai yang mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Disitulah Yesus hadir mendamaikan seluruh jalan-jalan kehidupan kita yang sudah hancur, yang sudah kacau balau, bahkan mendamaikan kehidupan relasi kita dengan sesama, relasi antar kehidupan suami istri, orang tua dan anak-anak, relasi antara pimpinan dan yang dipimpin. Karena Yesus adalah orang yang tetap cinta damai. Karena dia sendiri adalah pusat damai sejahtera, dia adalah Allah damai sejahtera, dia bukan hanya menghendaki damai sejahtera di antara umatnya, tetapi dia justru selalu merancangkan kehidupan yang penuh damai sejahtera bagi umatnya. Bukan kekacauan, apalagi kehancuran. Semua rancangan Allah untuk manusia tidak ada sedikit pun yang mengarah kepada kehancuran atau kekacauan. Andaikan ada, tak asal lagi manusia di dunia ini. Sebab terlalu gampang bagi Tuhan untuk menghancurkan umatnya. Ketika kita melihat bagaimana peristiwa manusia yang ingin mendirikan Menara Babel, punya keinginan, punya kerinduan untuk memiliki kedudukan yang sama dengan Tuhan. Dari situasi seperti itu, maka Allah mengacaukan segala rencana dan keinginan mereka. Allah saja bisa mengacaukan setiap hal, tetapi Allah tidak menginginkan kekacauan. Allah menginginkan setiap kita untuk tetap cinta damai dalam seluruh perjalanan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Allah selalu merancangkan damai sejahtera bagi kita? Karena Tuhan Yesus Kristus itu amat sangat mengasihi umatnya. Nyawanya dia relakan dikorbankan untuk keselamatan dan kehidupan kita. Kita telah didamaikan oleh Yesus. Kita telah ditebus dan dibaharui oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Allah di dalam Yesus menjaminkan damai sejahtera dan keselamatan hidup bagi kita. Apalagi hanya memberi damai sejahtera, Allah yang cinta damai sejahtera dan selalu menganugerahkan damai sejahtera kepada kita, menghendaki agar kita menjauhi perilaku hidup yang tidak teratur dan suka menjadi sumber kekacauan atau sebagai pengacau. Itulah pesan firman Tuhan bagi kita sebagai keluarga dan orang atau pribadi Kristen yang baik. Sebab tahun rahmat sudah datang dan bersukacita. Artinya dalam situasi dan kondisi kekacauan, kehancuran yang terjadi di belahan dunia, bahkan di Indonesia, Allah di dalam Yesus akan turun tangan mendamaikan setiap hal yang terjadi, baik kehancuran, kekacauan, bahkan peristiwa-peristiwa hidup yang lain. Dan itu yang akan Allah nyatakan adalah mempersekutukan kembali relasi-relasi suami istri, relasi-relasi kita dengan sesama, bahkan relasi kita dengan Tuhan. Kita harus jadi orang baik dan hidup menjauhi perpecahan atau kekacauan, tetapi mencintai kedamaian. Damai itu mesti mulai dari keluarga. Atau dalam keluarga suami istri, orang tua dan anak-anak harus cinta damai. Sebab dengan damai itu akan menghadirkan sukacita dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kalau kita dalam rumah tangga sukaco, suami istri relasi susah baik, orang tua dengan anak relasi susah baik, maka hancurlah keutuhan rumah tangga. Bagaimana kita bisa menyalurkan damai itu kepada orang lain kalau dalam keluarga saja tidak menghadirkan damai? Tetapi mari kita mulai menghadirkan damai itu mulai dari kehidupan keluarga kita, baru kepada sesama kita. Oleh karena itu mari kita mawas diri. Karena dengan mawas diri, kita tetap menjaga keutuhan hidup bersama dan tidak lagi terjadi kekacauan.
baik karena tutur kata kita maupun karena perilaku hidup yang tidak menjadikan teladan, bahkan sumber malapetaka. Dari ketemu mesti jaga, ketemu pun sikap, ketemu pun tutur kata, sebab dari ketemu pun sikap dan tutur kata itu bisa saja membuat kekacauan dan kehancuran dalam persekutuan dengan sesama kita. Malapetaka akan mengiringi para pengacau, tetapi oleh karena itu peliharalah hidup yang mendamaikan dan menyukacitakan jemaat dan sesama. Buatlah hidup kita bercahaya kepada orang lain, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Jadilah orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera, bukan menjadikan diri kita sebagai pengacau atau penghancur bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dalam situasi dan kondisi apapun, tahun rahmat Tuhan akan memulihkan setiap kondisi hidup dunia ini, setiap keadaan kita, baik keluarga maupun persekutuan, di mana kita membangun hidup bersama. Tahun rahmat Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Tahun rahmat Tuhan akan mengangkat kita dari setiap keterpurukan hidup. Oleh karena itu, apapun situasi hidup dengan dunia yang kacau balau akhir-akhir ini, tetapi sebagai orang-orang percaya, ketong ada di Minggu Adventus yang ketiga, ketong tetap bersuka cita. Sebab Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban-beban pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keputusasaan kita. Ketika ketong bersuka cita, maka Tuhan akan mengangkat semua hal yang ketong alami dalam hidup ini. Hiduplah damai dan berbagilah damai dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.